Halo semuanya, kita di sini mau nge-review mengenai teknik penyederhanaan aljabar boolean dan juga nanti akan ada McClansky ya yang bisa kita kerjakan gitu. Nah, yang pertama, teknik penyederhanaan aljabar boolean ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sum of product dan nanti ada product of sum. Nah, sum of product ini bisa juga disingkat sebagai SOP ya, sum of product. Nah, sama produk ini apa gitu? Sama produk ini adalah bentuk penyederhanaan yang dia itu di outputnya harus satu. Ini ada tulisannya nih. Outputnya itu harus satu. Jadi maksudnya apa? Bukan outputnya harus satu sebenarnya. Outputnya itu satu gitu. Kalau misalkan kita mempunyai truth table atau tabel kebenaran yang ada di sini nih, bisa dilihat ya. Ini adalah tabel kebenaran ya. Harusnya udah pada tahu kan tabel kebenaran ketika misalkan diberikan suatu fungsi atau suatu persamaan dan kita coba kali-kaliin gitu, dia akan punya tabel kebenaran. Misal contoh ya, kayak tabel kebenarannya OR. Misalkan ada A, B, F. F itu hasilnya. A itu no, ini gini dulu ya, 11 01 01. Oke. Dan ada cara pembuatan tabel kebenaran pun ada aturannya gitu, ada standarnya gitulah ya. Standarnya sebenarnya nggak wajib, cuman ini standar dan akan sangat memudahkan jika kalian pakai cara yang ini juga, yaitu caranya tuh kalau misalkan ada dua input berarti yang pertama 00 dulu, yang keduanya 11, terus ini 0101 gitu ya. Kalau ada tiga input berarti, nah ingat juga bahwa yang ada di sini itu harus 4. Kenapa 4? Karena kita punya dua input. Dua input itu berarti 2 pangkat 2. Ini duanya, dua inputnya taruh di pangkatnya gitu. Berarti ini sama dengan 4. Berarti harus ada 4 kondisi gitu. Sedangkan kalau 3 input berarti 2 pangkat 3. Di mana tiganya itu, sorry, tiganya itu adalah inputannya, ada 3 gitu kan. Nah, ini bisa kita dapat 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti kondisinya harus ada 8. Nah, cara membuatnya gimana? Cara buatnya kita nolnya dulu 4 kali, jadi kayak dibagi 2, 1 2 3 4. Terus habis itu 1 2, satunya 4 kali, 1 2 3 4. Terus yang B-nya gimana? Yang B-nya 0 0 1 1 0 0 1 1. C-nya gimana? 0 1 0 1 0 1 0 1 gitu. Jadi itu cara ngebuat table truth ya, atau truth table. Nanti F-nya terserah, tergantung yang diinginkan gitu ya. Nah, kalau ini misalkan kita bikin OR gitu ya, dimana F-nya adalah A plus B. Dimana kalau A plus B, 0 tambah 0 kan tetap 0 ya. 0 tambah 0 tetap 0. 0 tambah 1 jadinya 1, 1 tambah 0 jadinya 1, 1 tambah 1 sama dengan 1. Nah, ini persamaannya adalah A plus B gitu. Persamaan yang masih sangat sederhana gitu. Sedangkan ada persamaan lagi yang lebih tidak sederhana gitu. Dan kalau misalkan kita kasih truth table yang ada di sini gitu ya, itu hasilnya akan seperti ini si F-nya. Anggap aja F aksennya nggak perlu ya. Sorry. F aksennya anggap aja nggak usah dipikirkan dulu. Jadi ini kita dapat F-nya gitu. Nah, setelah itu karena kita memakai truth table sum of product atau SOP, maka kita hanya fokus pada satunya aja nih. Kita fokus pada satu. Nih, satu ya. Ada berapa itu? Ada 5. Nah, dari satu ini kita bisa ngebuat persamaan sederhananya. Di mana perlu diingat ya, SOP itu temennya satu gitu. SOP itu temennya satu, POS temennya 0 gitu. Nah, karena SOP temennya satu, berarti yang hasilnya satu ini yang mana? Yang ini kan, 3 ini kan. Oke. Berarti kondisi defaultnya atau kondisi awalnya adalah jika A biasa gitu. Jika A biasa berarti sama dengan satu gitu. Jika A atau B atau C biasa itu sama dengan satu. Sedangkan kalau A aksen, B aksen, C aksen itu sama dengan nol. Nah, makanya dari sini kita bisa lihat kalau misalkan
ini yang pertama nih, yang pertama dulu itu 011. A-nya 0 berarti ada A aksen, B, C gitu. Gitu. Karena 011. Terus terus ditambahin, kita tambahin. Setelah itu kita tambahin, kita lihat nih yang satu yang mana lagi, ini satu nih. Berarti baris kedua di sini ya, satu ya. Itu 100. Berarti karena 100 ya. Berarti A-nya biasa, terus habis itu B aksen, C aksen. Oke. Terus habis itu ini yang satu lagi gitu. 101. Berarti ditambah A biasa, B aksen sama C biasa. Nah, ini terus saja, tambah terus saja sampai akan mendapatkan hasil yang kayak gini. F aksen hasil yang kayak gini gitu. Nah, ini eh, untuk pengerjaan SOP atau sum of product atau biasa di ininya minterm. Ada bahasa minterm berarti itu SOP. Gitu ya. Oke, aman. Lanjut. Nah, ini ya sama produk yang tadi dibilang gitu. Nah, ini ada minterm di sini. Jadi itu perlu diingat juga gitu ya. Dan di sini kita punya penamaan punya sorry, yang di sini nih kita kayak nyederhanain sebenarnya. Masukannya tuh nyederhanain ini yang satu doang nih, yang hasilnya satu, sorry. Yang hasilnya satu tuh kita pindahin ke sini. Kita pindahin ke table berikutnya gitu. Di mana table berikutnya tuh kita kasih nama M0, M1 sampai M7. Jadi ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu, ada 8. Jadi semua tabel ini maksud saya semua tabel yang ada di sini kita pindahin ke sini dan hasilnya tuh kita coba apa namanya? Kasih nama M0 sampai M7 gitu. Jadi ini kan 0 0 0 jadi A aksen, B aksen, C aksen. Jadi ini kan A aksen, B aksen, C aksen. 001 berarti A sama B-nya aksen, C-nya biasa. Nih ada di sini. Itu dikasih nama gitu. Dikasih nama M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 gitu. Ingat, dimulainya dari 0 ya. Jadi karena kita tadi punya 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 itu kan berarti 8 ya. Berarti harus ada 8 kondisi kan. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8. Ada 8 kondisi gitu. Dan jadinya karena ada 8 kondisi, kita bikin 8M. Tapi mulainya dari 0. Jadi M-nya sampai 7 doang gitu. Nah, F dalam bentuk SOP di sini itu adalah F A B C sama dengan sigma M 34567 gitu. Maksudnya apa? Maksudnya yang pertama di sini sigma itu adalah simbol dari SOP gitu ya. Kalau 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 POS dia tuh pakai pi gitu, kayak bentukannya pi. Nanti kita lihat. Cuman kalau sigma dia pakainya eh, apa namanya? Kalau SOP dia pakainya sigma gitu. Dimana sigma M 34567. Kenapa 34567? Karena 3457 inilah yang nilainya satu. Karena SOP temennya satu gitu. Di sini dia yang nilainya satu. Bisa kita lihat kan di sini kan. 1 2 3 4 5 gitu. Di sini ada 5. Berarti ya 5 dari bawah sampai atas itu hasilnya satu gitu. Nah, dari sini kita bisa langsung nih jadi M3 ditambah M4 tambah M5 tambah M6 tambah M7. Dimana jadinya jadi A aksen B C ditambah A B aksen C gitu. Maka akan terjadi persamaan seperti ini. Bisa disederhanakan lagi, bisa gitu. Masih bisa disederhanakan lagi gitu. Maka kalau kalau dengan teknik penyederhanaan ya yang sudah dilakukan di minggu sebelumnya akan seperti ini gitu. A B aksen bla bla bla. Jadi sebenarnya persamaannya tuh A tambah BC doang gitu. Cuman emang jadi lebih ribet gitu. Tapi ya itulah gunanya penyederhanaan gitu kan. Biar lebih sederhana. Nah, nanti dari persamaan ini kita bisa bikin apa namanya? Bentukannya, bentuk bentuk aslinya gitu. Pakai gerbang logika gitu. Dan ya kayak gini lah gitu. Di sini BC kan dikali ya. Kalau BC dikali kan berarti N ya. Nah, simbol N kan kayak gini, jadi BC dikali N, terus nanti ditambah sama A atau di OR sama A, jadi OR nanti dapat F-nya gitu. Lanjut ya. Nah, ini ada product of sum atau yang dari tadi disinggung yaitu adalah POS pada aljabar boolean.
Nah, di sini product of sum, kalau tadi midterm, ini max term. Di mana dia hanya mengambil yang hasilnya 0. Dia temennya sama 0. Oke, dia temennya 0. Dan ini ada berlaku kebalikannya. Di mana kalau tadi kan kalau misalkan SOP, tadi tuh kalau misalkan A aksen itu sama dengan 0, A biasa itu sama dengan 1 kan. Nah, kalau di POS itu kebalikannya. Jadi A aksen sama dengan 1, A biasa sama dengan 0 gitu. Jadi hati-hati. Ingat POS temennya sama 0 aja gitu. Berarti kalau kondisi biasa atau kondisi uh, tanpa aksen berarti itu sama dengan 1. POS temennya 0 berarti kalau kondisi tanpa aksen dia 0 gitu. Nah, ini juga sama dikasih persamaan gitu ya, dikasih table truth di sini dan max termnya itu ABC. Ini ya, kita lihat ya 000 jadi ABC nggak ada apa namanya, nggak ada topinya, nggak ada itunya sama sekali, nggak ada apa namanya, aksennya sama sekali atau komplement gitu ya. Sama aja sebenarnya nanti pada akhirnya gitu, cuman bedanya itu aja. Hati-hati ini saya suka kebalik ya, kemarin sempat kebalik juga. Nih hati-hati kebalik. Dan dia cuman bagian nolnya aja. Tadi kan kita tahu nih dari persamaan ini tuh dari M3 sampai M7 itu sama dengan 1 kan. Dia dapat nilainya 1. Dari M0 sama M2 itu dapat nilainya 0. Maka kita fokus jadi M0 tambah M1 tambah M2 gitu. Tapi bedanya di mana? Ini kebalikannya di mana kalau misalkan tadi nih, kalau kita lihat di sini dia tuh A kali B kali C gitu ya. Di M2 nih kita bisa lihat M2 atau M lainnya. A aksen dikali B dikali C aksen baru ditambahin. Nah, kalau ini beda. Ini ditambahin dulu A tambah B tambah C baru dikali gitu. Maka hasilnya kan seperti yang di bawah ini. Jadi ditambah ini. Ini ditambahin dulu baru dikali, yang tadi dikaliin dulu baru ditambah. Oke. Kelihatan bedanya kan? Terus ya ini pakai pi juga, ingat bentukannya. M-nya juga M kapital ya, M besar. 012 maksudnya 012 di sini tuh M0, M1 sama M2. Jadi nanti kita akan mendapatkan persamaan gitu. Sama aja persamaannya sama aja, cuman metodenya tadi SOP, ini metodenya POS gitu. Nanti kita ini pakai F aksen kan atau kebalikan dari F biasa gitu. Yang dimana ini sama aja sebenarnya sama SOP gitu harusnya. Gitu. Terus ada expanded form pada aljabar boolean. Oke, ada expanded form. Apa tuh expanded form? Expanded form itu pada aljabar boolean itu berguna untuk menganalisis ekspresi SOP atau POS, meminimisasi metode Quine-McCluskey dan metode pemetaan Carnot untuk menyederhanakan ekspresi boolean yang diberikan. Metode pemetaan Carnot itu keymap ya. Biasa dipanggil keymap kalau nggak salah gitu. Contoh ekspresinya misalkan seperti ini gitu ya. Ketika ada A aksen B tambah B aksen C tambah A B C aksen tambah A aksen C, itu harus kita expand biar lebih gampang gitu. Kita ambil contoh ya. Kita coba aja. A kali B aksen ditambah B kali C aksen tambah A B C aksen tambah A aksen C gitu ya. Oke, sebentar. Oke, lanjut ya. Misalkan kita punya persamaan kayak gini. Nah, bentuk yang inputnya itu kita tahu ada 3 kan. Di sini kan ada A, sini ada B, sini ada C gitu. Berarti inputnya tuh ada 3, sedangkan yang dikali di sini hanya satu gitu, hanya 2, sorry, A sama B gitu kan. Makanya kita perlu extend formnya buat apa? Buat pembuatan keymap nanti biar lebih gampang gitu. Nah, caranya ya kita lihat di sini expanded form. Jadi A B aksen itu bisa kita giniin. Bisa kita bikin kayak gini. Jadi sama dengan A kali B aksen dikali C tambah C aksen. Gitu. Kenapa bisa? Karena C tambah C aksen itu sebenarnya satu gitu. Nih ya. A aksen B aksen C tambah C aksen. Ini kalau sesuai dengan hukum
apapun itu sebelumnya yang kita pelajarin, ini tuh sama dengan satu. Dimana kalau misalkan satu jadi A kali B aksen kali satu, ya udah jadinya A kali B aksen. Sama kan kayak yang ada di sini, sama aja gitu. Makanya kita pakai extended form ini biar lebih enak aja dilihat dan untuk pembuatan nanti key mapnya dan atau dengan Queen McCluskey juga gitu. Jadi ya kita extend formnya gitu. Padahal nilainya value-nya tuh tetap aja sama gitu. Gitu. Jadi ini kita lanjutkan. Ini sama dengan AC sorry. Sorry. A B aksen C ditambah A B aksen C aksen gitu kan. Ini baru yang pertama, baru yang ini doang. Nanti lanjut ke yang ini, lanjut ke yang ini, lanjut ke yang ini. Bisa dilihat di sini juga. B kali C aksen gitu kan sama dengan A kali ya bla 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 gitu. Sebenarnya caranya gini, caranya agak yang lebih gampang. Ini kan ada ini deh, ini ya, A aksen C. Kan ini ada A aksen C gitu kan. Yang kurang dari huruf yang kurang dari sini apa? B kan. Karena harusnya ada B juga gitu. Berarti kita extended formnya adalah A aksen C dikali B tambah B aksen. Karena B-nya yang kurang. Ini sama dengan A B C aksen sorry ditambah A aksen B aksen C gitu. Ini nih, ini tuh sama aja kayak ini. Sama. Cuman ini di extend form biar lebih gampang buat keymapnya. Nanti akan tahu kenapa begitu. Lanjut ya. Nah ini hasil expanded formnya tadi. Hasil expanded formnya tuh seperti ini. Oke. Oke, setelah itu kita udah dapat kan expanded formnya, udah ditambah-tambahin gitu ya sama kita. Terus kita cari nih binernya berapa. Nih ya, jadi yang pertama nih A, B, aksen C kita pakai SOP ya. Kita pakai SOP. Jadi temen SOP berapa? Satu gitu ya. Jadi A itu berarti satu, B aksen itu berarti 0, C itu satu. Nah, yang dimaksud di sini ini adalah yang F-nya bernilai satu, F-nya sama dengan satu juga gitu. Jadi 101. Lanjut ke A aksen B C, berarti itu bisa ya. Jadi itu 100, 110, 010, 011, 001 gitu. Nah, kita mau nyari urutannya. Urutannya tuh gimana gitu. Oke. Sebenarnya kalian bisa nyari urutannya tuh dengan bikin tabel langsung gitu. Dengan bikin tabel langsung. Jadi, oke. Kita coba bikin tabel langsung gitu ya. Jadi ada A, B, C, sama F. Oke. Nah, harusnya udah pada tahu semua. Tadi udah dijelasin kalau misalkan uh, ada 3 input berarti ada berapa kondisi? Ada 2 pangkat 3 kondisi atau 8 kondisi. Oke, cara ngebuatnya juga tadi udah ya. Ada 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Oke. Gini ya. Nah, kita bisa lihat nih 101, 101, 101 tuh ini kan. Ini 101 nih. 101 berarti dia 101 tuh berarti 1 gitu. Karena ada di persamaan ini. 101 tuh berarti 1. Terus 100, 100 ini berarti 1. 110 berarti ini 1. 010, 010 berarti ini 1. Terus 011 ini 1, 001 ini 1. Nah, berarti sisanya apa? Sisanya 0. Di sini 0 gitu. Oke, jadi gitu. Nah, ada juga caranya. Caranya adalah dengan pembacaan biner. Di mana pembacaan biner, kalau misalkan kita punya 3 nih, 101, itu tuh sama dengan
1 tambah sorry 1 tambah 4 sama dengan 5. Jadi ini M5. Kayak dari mana gitu kan, dari mana kok bisa kayak gitu gitu. Nah gini, kita punya 3 input, dimana kalau 3 input lagi-lagi tadi 2 pangkat 3. Nah ini tuh sebenarnya secara biner, itu kan ada misalkan yang pertama ya 000 gitu. Nah ini tuh sebenarnya bisa kita tuliskan kalau di sini tuh ada 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, sama 2 pangkat 2. Dimana 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4 gitu kan. Nah ketika value-nya 1, 001, 001, berarti ini tuh kayak semacam diaktifkan gitu. Bagi yang ini tuh kayak semacam diaktifkan, jadinya yang kebaca cuma 2 0, yaitu 1. Berarti ini tuh 1. Ini pembacaan secara desimal gitu. Nama ininya biner ya. Terus misalkan kita 011, itu ada 2 0 sama 2 pangkat 1, yang berarti ini 1 sama 2, berarti ini tinggal 1 tambah 2. Berarti ini sama dengan 3 gitu. Berarti kalau misalkan 101 itu sama dengan di sini ada 1 ya. Sorry. Di sini ada 1, di sini ada 4. 1 tambah 4 sama dengan 5 gitu. Jadi makanya kita bisa dapat ini 5, 101 tuh 5. Jadi di sini bisa kita dapat juga 101 tuh berarti 5, 100 itu berarti 4 karena cuman yang aktif kan cuma 2 pangkat 2-nya. Terus 110 itu berarti 4 tambah 2 berarti 6, 010 berarti 4. Sorry. 2 ya, 2. 2. 010 itu sama dengan 2, 011 itu sama dengan 3, 001 sama dengan 1. Oke. Nah, makanya di sini ini 5 tuh maksudnya adalah M5. 4 itu M4, 6 itu M6 dan seterusnya gitu. Jadi kalau kita punya persamaan lagi, punya tabel kebenaran lagi, kita bisa bikinnya lebih mudah gitu. Gimana gitu kan tadi ya, ini 0000111 10011 0011 01010101 itu ya. Nah kita ini kan bisa dibilang ini adalah M0 yang tadi udah dipelajarin, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 kan gitu. Nah, kita lihat nih. Di sini 1 2 3 1 3 2 6 4 5, atau kita urutin ya, 1 2 3 4 5 6. Nah, berarti yang hasilnya 1 itu adalah M1, M2, M3, M4, M5, M6. M7 nggak ada ya. Berarti kalau M7 nggak ada ini 0. M0 nggak ada berarti ini 0. Begini caranya. Sama aja kan kayak yang di atas, sama. Gitu. Lanjut ke conical form. Canonical form itu merupakan expanded form aljabar boolean yang setiap bagiannya dalam bentuk sebenarnya atau yang sudah dilengkapi. Yang tadi Pi dan sigma sigma digunakan untuk memproseskan SOP, sedangkan pi untuk memproseskan aljabar boolean POS. Ini udah dijelaskan ya tadi ya. Dan ya ini bisa direpresentasikan ketika udah bentuknya kayak gini. Ini ada kesalahan dalam PPT-nya. Ketika udah bentuknya kayak gini, ini tuh bisa direpresentasikan sebagai bentuk biner juga yang tadi gitu ya. Bisa dipelajari aja. Oke, ini metode McCluskey. Kita akan sambung ke part berikutnya.